persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 April 2025, hari Selasa dalam Oktav Paskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Egy Banis SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapaknya, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan dibawa kembali pada kisah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dijumpai banyak peristiwa di mana Tuhan hadir dalam sesama kita. Namun, hati dan pikiran kita tertutup oleh berbagai kesibukan dunia ini. Kesulitan hidup yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan ini mengasingkan kita pada jalan hidup lain. Kita seringkali berusaha untuk hidup sempurna melalui usaha-usaha dan kerja keras, namun mengabaikan Tuhan.
kesibukan kita di dunia ini membuat perjumpaan kita dengan Tuhan terasa sangat jauh dari hati kita. Hidup kita digambarkan sebagai kisah Maria Magdalena dalam Injil hari ini. Ia adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus, namun ia tidak menyadari bahwa orang yang dilihatnya dan berbicara dengannya adalah Dia yang selama ini bersama-sama dengannya. Dalam sekejap, Maria Magdalena kehilangan penglihatan dan kedekatannya dengan Yesus. Maria yang meratapi dirinya akibat persoalan yang dihadapinya, rupanya menghalangi mata batinnya untuk melihat Yesus yang ada di hadapannya. Perasaan yang tidak jelas dan dipenuhi berbagai persoalan itu nampak mempengaruhi persiapan batinnya untuk berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena ingin menunjukkan kedekatannya dengan Yesus, sehingga pagi-pagi ia pergi ke kubur untuk bertemu dan melihat Yesus. Dalam konteks ini, secara tidak sadar bahwa kunjungannya untuk melihat dan bertemu Yesus merupakan pertemuan tanpa persiapan. Ia mau bertemu Yesus karena ingin melihat dan meratapinya tanpa hati yang tenang. Maria pergi ke kubur Yesus dengan tergesa-gesa tanpa persiapan batin yang matang. Dari pengalaman Maria Magdalena, kita belajar bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri sebelum berdoa atau berjumpa dengan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan memerlukan hati dan pikiran yang siap secara batin sebelum berjumpa dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita pergi berdoa dan juga mengikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh dan siap secara batin, agar perjumpaan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh kita alami dalam diri kita. Semoga apa yang kita renungkan dan kita dalam pada hari ini semakin mendekatkan kita dengan Tuhan, dan terutama mempersiapkan diri kita sebelum berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Semoga hati dan pikiran kita selalu terbuka untuk Tuhan, dan terutama ketika kita berdoa dan berjumpa dengan Tuhan, agar kita sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan agar kita semakin hidup dalam kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam relasi dengan sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.